Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحباب الله أعزني وأعزكم الله رحمني ورحمكم الله بارك الله فيكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan curahan karunia dan kenikmatannya ketika kita dipertemukan dan berkumpulkan dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati perintahnya, menjalankan perintahnya, yaitu menuntut ilmu agama. Ini adalah nikmat yang besar yang mesti kita syukuri, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, sungguh aku akan memberikan tambahnya. Ketika kesempatan kita untuk belajar kita syukuri, kita berharap akan adanya tambahan nikmat berupa kemampuan untuk memahami apa yang kita belajar. Dan kita ketika mensyukuri apa yang kita pahami dari ilmu yang kita belajar, maka kita berharap tambahan kenikmatan yang berupa kemampuan untuk mengamalkan. Dan ketika kita mensyukurinya pula, kita berharap untuk Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mendakwahkan, sehingga benar-benar menjadi nikmat yang sempurna ketika ilmu yang kita cari memberikan faedah berupa pemahaman, pengamalan, dan dakwah kepada yang lainnya. Akhwatan fillah, barakallahu fikum. Pada kesempatan malam ini kita akan sama-sama membaca sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya. Yang hadis ini berbicara tentang as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan. Ini 7 perkara yang disebutkan di dalam hadis ini adalah perkara-perkara yang berupa dosa yang kalau seseorang mengerjakannya maka dia akan binasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
berpesan kepada kita, memerintahkan kepada kita, istanibu as-sab'al mubiqat, yakni jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Dan kita mempelajari perkara-perkara yang berupa dosa dan akibatnya adalah membinasakan seorang dunianya dan akhiratnya, bukan untuk mempraktekannya. Sebagaimana ucapan seorang syair Arab yang mengatakan, Arabtu syar la syar. Aku berusaha mengenal kejelekan bukan untuk mengenalkan kejelekan tersebut. Walaupun litaqi, akan tetapi untuk menjaga diri jangan sampai mengerjakan kejelekan tadi. Wa la yahri syar yaqi. Barang siapa yang tidak mengenal kejelekan, dia bisa akan terjerumus kepadanya. Maka kita mempelajari apa itu 7 perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengerjakannya, bahkan menyatakan istanibu. Kata-kata istanibu tidak sekedar lafaz alu maknanya, tidak sekedar jangan kalian kerjakan, tapi maknanya adalah jauhilah, menjauh sejauh-jauhnya dari perkara ini, yang menjadi perkara ini di suatu sisi dan juga di sisi yang lainnya yang sangat jauh darinya. Ini makna ihsan, tidak sekedar meninggalkan, tidak sekedar tidak mengerjakan, tapi meninggalkan sejauh-jauhnya. Dengan ucapan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu perkara yang dilarang, yang wajib dijauhi sejauh-jauhnya oleh umatnya, dan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in terkhusus ketika itu dalam bentuk mujmal, dalam bentuk global. Tidak diperinci 7 perkara itu apa saja, tapi dengan global itu. Yang seperti ini ada faedah supaya orang yang mendengar lebih perhatian, lebih penasaran terhadap apa 7 perkara yang dibinasakan pelakunya. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang beliau adalah uswah kita, teladan kita yang kita menapaki asar yang ditinggalkan beliau ridwanullah alaihim ajma'in, adalah orang-orang yang syaraf, orang-orang yang sangat mempunyai semangat untuk mengetahui ilmu agama, terlebih ilmu yang berkaitan dengan keselamatan dunia dan akhiratnya, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qalu ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apa 7 perkara yang bila dikerjakan oleh seseorang akan membinasakan pelakunya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperinci 7 perkara ini satu persatu. Beliau menyatakan syirku billah, yakni syirik kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah wasihr, sihir. Yang ketiga adalah wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, jiwa yang membunuh jiwa yang jiwa tersebut Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hukum yang adil, yang 5 orang ini terkena hukum untuk dihisab dengan mati. Kemudian selanjutnya wa aklu riba, dan makan riba, harta riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan hartanya anak yatim. Wa tawali yauman zahab, dan melarikan diri
di hari pertempuran yang dahsyat, lari dari medan tempur. Dan yang terakhir yang ketujuh, waqaful muhsanatil mu'minat al-ghafilah, menuntut wanita baik-baik yang menjaga kehormatannya dengan tujuan yang keji, ditulis sebagai wanita patuh, pezina. Padahal wanita ini adalah wanita yang mukmin yang menjaga kehormatannya, dan tidak ada bukti sedikit pun kalau wanita ini adalah wanita yang berbuat zina. Maka pada kesempatan ini kita akan membaca satu persatu tentang perkara ini, apa syirik kepada Allah itu, apa definisi syirik itu, dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan perkara-perkara ini, sehingga kita lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan syirik itu. Rasulullah SAW menempatkan syirik di posisi yang pertama dari 7 perkara yang dilarang seorang itu untuk melakukannya dikarenakan akan membinasakannya. Karena sungguhnya syirik itu adalah sebesar-besar perkara yang membinasakan manusia, dunia dan akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau mengatakan fa'inna a'zam, yakni sesungguhnya yang paling besar, fa'inna a'zama dzunub, sungguhnya dosa yang paling besar itu an taj'alillahi niddan wa huwa khalaq, engkau menjadikan bagi Allah itu ada tandingan yang disetarakan kepada Allah di dalam uluhiyahnya, di dalam asma wa sifatnya, dan di dalam rububiyahnya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan ini dosa yang paling besar. Sehingga kesyirikan yang dilakukan manusia itu terjadi di 3 macam posisi. Kesyirikan yang terjadi di uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahkan kesyirikan yang terjadi di dalam asma wa sifat. Maka kesyirikan yang terjadi di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wujudnya adalah peribadatan kepada makhluk. Bisa dicontohkan, yakni orang yang punya keyakinan selain Allah itu ada yang menciptakan makhluk, selain Allah ada yang bisa memberikan pertolongan dalam perkara-perkara yang tidak mampu makhluk itu memberikan pertolongan kepadanya. Dan keyakinan bahwasanya yang selain Allah itu ada yang mampu memberikan rezeki, melepaskan dari perkara-perkara yang sulit dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini adalah bentuk kesyirikan di dalam rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ada dari selain Allah yang memberikan rezeki, memberikan keselamatan, memberikan manfaat, mencegah dari mudarat dan lain sebagainya. Ini termasuk syirik. Dan kemudian yang terjadi di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sekedar seseorang itu berkeyakinan bahwasannya ada dari selain Allah yang merupakan sesembahan yang boleh disembah, walaupun dia sendiri tidak ikut menyembah, tapi berkeyakinan. Main sebagainya. Ini juga syirik di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
kesyirikan yang terjadi di dalam asma wa sifat ketika seorang ini melakukan penyimpangan, menyamakan istiwanya Allah, keberadaan Allah di atas arsy-Nya itu seperti bersemayamnya atau duduknya seorang raja di kursi kerajaannya, atau menyamakan turunnya Allah selanjutnya di seperti kamar khair dengan turunnya seorang dari rumah tingkatnya. Yang seperti ini merupakan kesyirikan di dalam asma wa sifat, dan itu merupakan al-mubiqah, yakni pembinasa bagi orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan ampunan bagi orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan ampunan bagi para pelaku dosa yang dibawa syirik. Selain syirik, bagi dia yang Allah kehendaki, bagi mereka yang Allah kehendaki untuk melakukan. Artinya seorang yang meninggal dalam keadaan melakukan syirik, baik itu syirik rububiyah maupun uluhiyah maupun syirik di dalam asma wa sifat, maka kalau dia belum sempat taubat dari kesyirikannya ini, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan, dan dia akan diazab di akhirat salabati. Akan tetapi kalau seseorang melakukan dosa-dosa selain syirik dalam keadaan dia belum sempat bertobat, kemudian ajal datang menjemput, maka barakallahu fikum, orang yang seperti ini berhak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki untuk kami. Dan tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain untuk mengazabnya, dia diazab sebatas kesalahan dan dosa untuk kemudian dibersihkan. Dan ketika dia adalah seorang wahid yang tidak menyekutukan Allah, dia pun adalah ahli jannah. Bahkan syirik ini adalah amalan yang menjadikan pelakunya haram untuk surga itu memasukkan orang tersebut ke dalamnya. Sungguh-sungguh menyesalkan. Di dunianya dia menjadi hina karena keyakinannya kepada selain Allah, sehingga dia kal-an'am balhum adallu sabila. Karena kesyirikannya itu, dia itu persis binatang ternak, bahkan lebih bodoh daripada binatang ternak. Kalau di Jawa Tengah, di kota Solo tepatnya, bukti ini nyata. Kalau orang itu sudah melakukan kesyirikan, lebih bodoh daripada binatang ternak. Sebagian mereka yang meyakini sosok kiai berwujud kerbau yang dikenal dengan Kiai Slamet yang ada di Keraton Solo, yang setiap bulan Muharram, tepatnya tanggal 10-nya, diarak keliling kota Solo dan diyakini bahwasannya membawa barokah dan kelancaran rezeki, sehingga seluruh penjual sayuran menjajakan sayuran di pinggir-pinggir jalan, dan sebagian lainnya wa iya bin dalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
menunggu keluarnya peletonnya untuk diambil dan diharapkan barokah. Dan disebutnya kerbau ini kiai, bahasa sekarangnya Ustadz Selamat. Sedangkan mereka santri-santrinya yang mengiring dan lain sebagainya. Kalau ingin melihat yang seperti ini, datang bulan Muharram, tepatnya di alun-alun kidul dari Keraton Solo. Di sanalah para kiai selamat dan keturunannya berjemur diri. Maka kalau seseorang itu sudah terjatuh kepada kesyirikan, itu hancur dunianya. Harusnya dia adalah manusia yang menjadi tertutup. Bahkan yang mengerjakan kerbau untuk membajak sawahnya atau menyembelih dan memakan dagingnya menjadi abdi setianya si kerbau. Ngeboki, mandikan, dan jalan di belakangnya, tidak boleh di depannya. Layaknya adalah memberikan jalan ke depan bagi orang-orang yang berilmu, sedangkan santrinya di belakang. Seperti itu keadaannya, maka benar-benar membinasakan. Sedangkan Allah menyatakan innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh Allah mengharamkan surga untuk memasukkan dia ke dalamnya. Faqad haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan dia untuk masuk surga. Yang namanya haram ini sama sekali tidak masuk dan tidak berharap masuk, tidak boleh masuk. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggalnya memang neraka. Wa marudawina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat syirik, karena syirik itu adalah zulmun azim. Sebagaimana ketika Luqman al-Hakim menasihati putranya, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sehingga tidak ada bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, kezaliman yang besar ini dari pada adanya penolong-penolong yang akan mengangkat dia dari neraka. Tidak anaknya yang saleh, tidak kerabatnya yang saleh. Kalau orang itu sudah berbuat syirik, mati dalam keadaan syirik, wa iyyazubillah, tidak ada penolong di neraka untuk bisa mengurangi azabnya ataupun mengeluarkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diletakkan di dalam posisi yang pertama, karena sudah besar dosanya, sudah begitu dahsyat ancamannya, tapi banyak penggemarnya. Syirik ini terbukti banyak penggemarnya. Ada masalah kesyirikan, masalah kliniknya, judulnya apa? Posnya naumu, beru. Isinya apa? Di situ iklannya, iklan apa? Pusaka-pusaka. Isinya tempat keramat, kemudian bangkit lagi dari kubur dan sebagainya. Janganlah. Tapi ini termasuk yang tetap bertahan dan laris. Kemudian keyakinan-keyakinan kuning yang dipercaya terbukti, buku-buku kecil yang terjual di pasar
masalah yang sekitar itu, primbon, termokandul, ya, kenal sih, tapi Jawa emang perataman banyak. Kemudian apa, Ronggo Warsito, kamus, sampai sebagainya. Ini ternyata laris dan banyak penggemar, sehingga memang pantas kalau ini merupakan dosa yang terbesar dan diperingatkan di tempat yang pertama karena banyak manusia yang tergelincir kepadanya. Belum lagi syirik yang ujungnya syirik dalam asma wa sifat yang lebih rinci mestinya kita untuk mempelajarinya dan terus mempelajarinya agar supaya selamat dari kesyirikan apapun macamnya. Kemudian perkara yang menghinakan bagi kita, barakallahu fikum, kalau seseorang itu mengerjakannya adalah sihir. Apa itu sihir? Secara bahasa sihir itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Sulaiman Al-Qurawi dalam kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid. Sihir itu ma'ufiya wa lu'ifa syadzahu. Sihir itu sesuatu secara bahasa yang tersembunyi dan samar pengetahuan. Tahu-tahu di dalam topi ada kelincinya. Sebab adanya kelinci itu dari mana? Samar. Nggak ada yang naruh. Tiba-tiba ada kelinci, habis kelinci merpati, habis merpati kelinci lagi. Terus seperti itu. Dari mana masuknya? Kita tidak tahu. Termasuk itu. Atau melihat kertas, tiba-tiba dilihat terbakar. Sebab kertas terbakar saja, tidak diketahui. Tidak ada minyak, tidak ada korek. Cuma mata melotot terbakar. Dari sisi bahasa yang seperti ini masuk pada kategori ini. Siapapun pelakunya adalah binasa dunia dan akhirat. Kemudian Imam Rabi' Al-Asbahani rahimahullah ta'ala memberikan definisi secara istilahi al-sihru yutlaqu ala ma'ani. Sihir itu mempunyai beberapa makna. Dimaknakan beberapa makna. Salah satunya makna yang telah kita baca tadi, maluki wa wadaq, apa yang samar dan sangat tersembunyi, yakni kejadian-kejadian yang terjadi dengan ilmu sihir tadi. Yang kedua, mayaqa'u bil khada, apa yang terjadi dengan tipu daya, entah itu kecepatan tangan, keterampilan tangan, yang jelas menipu. Dengan keterampilan tangan, tiba-tiba muncul di tangannya sapu tangan di pegang-pegang begitu, di uang kertas 10 ribuan. Padahal itu tidak menggunakan bantuan kita, tapi keterampilan tangan. Ini masuk kategori sihir karena terjadi dengan khada tipu daya, suatu yang ini bukan sihir, mas. Ini tidak sama sekali, tidak ada kaitannya dengan magic. Ini sekedar keterampilan tangan dan kecepatan tangan. Ini bukan sihir. Apa yang terjadi dengan tipu daya seperti itu? Sihir. Apa dengan ta'wilah, menguasai alam bawah manusia, mengelabui pandangan manusia, sehingga kertas dilihatnya seperti uang, kain dilihatnya seperti kelinci, yang sesungguhnya la haqiqata laha, tidak ada yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, sihir itu adalah ma yuhsalu bi muawwanati syayatin,
perkara-perkara yang terjadi dengan menggunakan bantuan perelaan setan-setan dari kalangan jin yang bisa dikuasai oleh seseorang bitardi minataqarrub ilaihi, dengan menjalankan bahasa Jawanya lelaku puasa mutih 7 hari 7 malam, tidak makan selain nasi putih tanpa garam dan tanpa santan. Nasi putih tapi bersantan enak. Tidak minum manis selama 7 hari 7 malam. Supaya apa? Supaya dapat perewangan. Atau bahasa di sekitar kita khodam, jin-jin yang tugasnya sebagai khodam, kemudian dimintai pertolongan ini dan itu, yang seperti ini termasuk sihir. Ini definisi sihir. Dan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini adalah sihir dengan alif lam istighraq, sehingga mencakup semua sihir, baik sihir yang dengan bantuan setan atau dengan keterampilan tangan non-medis kata mereka, atau dengan menguasai alam bawah sadarnya manusia, atau dengan sebab-sebab yang menipu seseorang. Semuanya adalah masuk kategori sihir yang membinasakan para pelaku. Maka dari itu kita prihatin para penyebar propaganda untuk memasyarakatkan sihir dan mensihir masyarakat adalah mencoba menggiring manusia untuk menyatakan bahwasanya sulap dengan tipu daya, sulap dengan rekayasa adalah di luar sihir. Karena orang itu sekarang makin pintar. Apa yang menggunakan bantuan setan itu sihir, ilmu hitam. Tapi kalau itu sekedar keterampilan tangan, ini bukan sihir. Ini murni, bukan medis. Dan ini yang lagi ngetren, sehingga anak-anaknya kaum muslimin sebagiannya wa iyyazubillah min dzalik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, disekolahkan les sulap supaya gede dari badut sulap. Dia pulang sekolah istirahat tidur diantar. Siapa Dedengkot sulap Indonesia? Produser. Saya lagi temennya atau saudara sepupunya. Sulit namanya. Pokoknya yang lagi tenar sekarang. Dikesankan masyarakat itu bukan sihir. Sihir itu yang pakai bantuan setan. Al-Imam Rahib Al-Asbahani telah menjelaskan, baik yang dengan bantuan setan atau tipu daya atau menguasai alam bawah sadar manusia dengan beberapa pertanyaan dan gerakan-gerakan sehingga manusia linglung, semuanya itu sihir. Sehingga manusia mengantuk, semuanya sihir. Dan perkara ini dilarang karena sihir itu barakallahu fikum merusak masyarakat, menjadikan masyarakat itu mempunyai keyakinan-keyakinan yang bisa membawa kesyirikan. Orang ini punya kesaktian, orang ini punya karamah, orang ini punya mukjizat, orang ini bisa demikian dan demikian, bisa memberikan ini dan itu, bisa memberikan kesembuhan dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasanya amalan sihir ini adalah ya'khudhu amwalan nas bi ghairil haqq, mengambil hartanya manusia
dengan cara yang tidak benar, yakni menipu. Manusia dikumpulkan untuk bayar, untuk melihat tipuan. Yang ketiga, sihir itu sendiri adalah al-kadzab, dusta, kedustaan yang tercela di dalam agama Islam. Maka dari itu barakallahu fikum, setelah syirik, Rasulullah SAW memperingatkan di tempat yang kedua sebagai amalan yang membinasakan manusia adalah sihir, karena ini adalah wasilah atau dariah, sarana yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan, sehingga kaitannya erat. Seorang yang mulai tertipu dengan sihir dan macam-macamnya akan mempunyai keyakinan-keyakinan yang mengantarkan dirinya kepada kesyirikan. Ini adalah yang kedua. Isanya jam berapa? Mukhtalaf ternyata. Jam berapa? Sudah masuk? Oh, 5 menit lagi. Barakallahu fikum. Artinya dari sini sampai ya. Baik. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Setelah sihir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa qatl nafs allati haramallahu illa bil haqq. Yani membunuh jiwa. Qatl nafs itu maknanya adalah ishaq ruh, mencabut nyawa, menghilangkan nyawa. Wal murad bin nafs di sini adalah al-badanu alladhi fihi ruh, badan yang di dalamnya masih ada rohnya. Inilah nafs. Kalau dihilangkan rohnya namanya qatl. Dan yang dimaksud qatl nafs di sini nafsul adami, nyawanya manusia. Jadi jangan dipahami bahwasanya qatl nafs membunuh jiwa atau nyawa. Tidak boleh bunuh bebek, ayam, sapi dan lain sebagainya. Enggak, yakni membunuh Bani Adam, anak turunnya Adam, manusia. Di sini yang dilarang dibunuh adalah nyawa-nyawanya orang-orang yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yakni orang-orang yang Allah atau manusia yang Allah haramkan untuk dibunuh. Yakni ada 4 manusia yang haram untuk dibunuh. Itu ada 4 macam. Yang pertama al-mu'min, orang yang beriman. Yang kedua al-zimmi, kafir zimmi. Yang ketiga al-mu'ahad, kafir mu'ahad. Yang keempat wal musta'man, kafir al-musta'man. Kan kita bahas satu persatu, apa itu kafir zimmi, apa itu kafir mu'ahad, apa itu kafir musta'man. Adapun al-mukmin kita sudah tahu insyaallah. Orang yang mukmin, beriman, berislam tidak boleh dibunuh. Adapun dari kalangan orang kafir yang haram untuk kita membunuhnya tanpa alasan yang benar, tanpa pembolehan dari syariat, yang pertama adalah kafir zimmi.
Bahasanya dini dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala kitab beliau Al-Qaul Mufid. Ana dini huwallazi bainana wa bainahu dhimma ay ahdud ala ayyukima fi biladina. Yakni orang kafir yang antara kita dan dia ada perjanjian damai untuk dia bisa tinggal di negeri kita. Jangan tunduk, tidak boleh mensiarkan agamanya. Kemudian bayar tidak. Ini zimmi. Orang kafir yang antara kita dan dia itu punya perjanjian damai dalam keadaan dia tinggal di negeri kita. Adapun kafir mu'ahad, yakni seorang kafir yang mempunyai perjanjian damai dengan kita, tapi dia tinggalnya di negeri dia sendiri. Misalnya seorang mukmin negara muslim bersebelahan dengan negara kafir, kemudian muslim dan kafir yang tinggal di negaranya masing-masing ini mengadakan perjanjian untuk tidak saling memerangi. Orang-orang kafir di negeri yang mengadakan perjanjian damai dengan negeri muslim tadi, itulah yang dikatakan kafir. Bisa dipahami ya? Jadi sama-sama dengan dini, sama-sama mempunyai perjanjian untuk damai. Tapi yang dini tinggal di negerinya muslim, sedang ini tinggal di negerinya sendiri, yang bertetangga atau berdekatan dengan negeri muslim untuk tidak saling mengganggu. Adapun untuk kafir mustakman, insyaallah taala kita lanjutkan setelah baca Isya beserta mubiqat yang lainnya yang masih tersisa, yang baru kita bahas masuk pada poin yang ketiga. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.